Perkenalkan, nama saya Dian Arintawati, SEMM, mengajar pada program studi manajemen, home base pada program studi manajemen, bidang keilmuan manajemen. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas di bab 11 ya, tentang mengelola komplain pelanggan. Materi yang kemarin kita sudah bahas, ada kualitas jasa, kemudian ada kepuasan, ada loyalitas. Dari lanjutannya adalah tentang bagaimana kita harus bisa mengelola komplain pelanggan. Sebelum lebih lanjut, tujuan dari bab ini tentang komplain pelanggan, harapannya nanti mahasiswa bisa mengidentifikasi komplain dari para pelanggan. Jadi kalian bisa memahami, oh komplain pelanggan itu seperti ini. Harapannya begitu. Nanti kita hanya satu sub pembahasan, jadi dari satu bab. Waktunya kita hari ini hanya yang kita bahas tentang perilaku komplain saja. Bagaimana perilaku komplain. Itu dari capaian pembelajaran yang kita harapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi komplain konsumen. Ya, baik itu di media massa, kemudian juga bisa mengidentifikasi emosi konsumen, serta menganalisis komplain pelanggan itu bagaimana. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di sini tentang pengelolaan komplain pelanggan. Yang pertama kita harus pelajari dulu perilaku dari komplain pelanggan. Ya, ini ada beberapa respon jika pelanggan tidak puas. Ini yang pertama kali harus kita pelajari ya. Di sini ada tidak melakukan apa-apa, berhenti membeli, bisa menyampaikan komplain. Sebenarnya hal ini setiap hari sudah kalian alami. Ya, kalian mengalami setiap hari. Ada yang tidak menggunakan jasa sama sekali? Tidak ya, pasti kalian tiap hari dari bangun tidur sudah menggunakan jasa. Ya. Ini adalah reaksi-reaksi dari para pelanggan. Cara supaya kalian lebih mudah mengidentifikasi reaksi pelanggan adalah terapkan pada diri kalian sendiri. Ini biasanya kalian sudah melakukan setiap saat, setiap detik ya. Setiap hari kalian pasti sudah mengalami semua ini. Yang pertama, ini jika tidak terjadi ketidakpuasan. Kenapa tadi komplain itu harus kita kelola ya, supaya pelanggan tetap loyal, apalagi supaya pelanggan kembali lagi ya, kembali karena dia merasa puas ya. Itu harapannya pelanggan seperti itu. Ini adalah kehidupan sehari-hari yang biasa kita lalui ya. Dia ada mengambil tindakan, kemudian ada tidak mengambil tindakan. Mungkin bisa dicontohkan salah satu dari kalian mencontohkan perilaku komplain apa yang pernah dilakukan dari sisi yang kanan saya berarti sebelah sini ya. Saya pernah mengalami ketidakpuasan saat membeli barang. Waktu itu saya membeli tas di sebuah toko online, sebut saja Shopee. Nah, waktu itu saya membeli tas itu pengennya warna hitam, tapi yang datang ternyata warnanya hijau. Dan tindakan yang saya lakukan adalah private action, yaitu berhenti membeli produk di toko tersebut. Kemudian saya memperingatkan teman saya untuk tidak membeli di toko tersebut. Jadi yang namanya siapa? Novi. Yang disampaikan Mbak Novi tadi mengambil tindakan private action, dia akhirnya berhenti membeli. Mungkin ada yang lain ketika yang ini kita bahas ini dulu ya. Dari sisi yang lain dia berhenti. Mungkin ada yang mungkin yang ini dari sini dulu.
Atau sebelah sini? Dari sisi yang ini bisa juga. Ya. Tapi kalau menurut saya itu, saya lebih setuju menggunakan direct action karena komplain ke produsen distributor itu sangat cepat mendapat respon dan mendapatkan dan mungkin sangat ampuh atau cepat mendapatkan ganti rugi dari produsen atau distributor. Menurut saya acara itu sangat efektif dan dapat tersampaikan langsung kepada produsen atau distributor. Jadi langsung melakukan komplain. Ya. Nah, itu di marketplace atau di media sosial. Media sosial TikTok. Terus responnya seperti apa kira-kira? Responnya itu kemarin mengganti barang itu seperti yang baru kan saya tuh membeli dengan mancing patah. Ya. Saya komplain ingin mendapatkan Ganti. Alhamdulillah. Ya. Ganti. Jadi marketplace ataupun media sosial kan sekarang banyak digunakan sebagai media ini ya pemasaran, itu paling banyak digunakan. Jadi kita kan sering sebenarnya setiap hari melakukan berbagai komplain ini. Mungkin ada yang ketika mungkin apa ya melakukan public action yang lain, layanan pemerintah atau mungkin pernah apa ya industri jasa yang lain. Ada yang lain lagi? Contohkan? Silakan, Mbak Desi. Mungkin? Kalau saya sih seperti Mas Ardi tadi minta komplain ke produsen atau distributornya. Langsung komplain ya. Yang Langsung lain kira-kira gimana? Paling sering itu langsung komplain atau berhenti membeli atau kira-kira seperti apa? Berhenti membeli. Ya. Berhenti membeli berarti tidak melakukan pembelian ulang. Nah, itulah yang harus diperhatikan dari para produsen. Itu kan kalian menganalisnya dari situ. Oh, ketika saya ternyata terjadi ketidakpuasan, saya berhenti membeli. Ternyata saya melakukan komplain. Sebenarnya dari hal-hal sederhana seperti ini, kita sudah mempelajari perilaku konsumen. Ini contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Di pemasaran itu sebenarnya mudah. Kita amati dari kita, mungkin atau dari saudara kita. Ketika mungkin ada juga yang mungkin bisa mencontohkan apa ya? Ini memperingatkan. Ada pengalaman mungkin dari di marketplace atau dari penggunaan jasa bisa mencontohkan yang poin ini. Mbak Dia mungkin? Iya. Saya sebenarnya juga pernah mengalami ketidakpuasan ketika membeli daster di sebuah toko online dari Facebook itu. Jadi pada saat itu yang dipasang itu dasternya bagus dari kain, model dan warna itu bagus sekali. Tapi ketika datang itu yang datang tidak sesuai dengan pesanan saya. Bahkan kayaknya tipis sekali, terus warnanya juga rusak. Jadi pada saat itu saya membelinya itu dengan COD. COD, nih. Dan kebetulan untuk kurirnya itu baik. Saya bilang gini, Mas, ini COD, boleh saya buka? Oh boleh, nggak apa-apa. Setelah saya buka, kok nggak sesuai? Akhirnya sama Masnya itu dibantu untuk mengembalikan. Tidak jadi dibeli. Komplain. Kira-kira ini masuk ya? Masuk yang komplain ke produsen. Komplain ke produsen. Ya, jadi hal tersebut juga biasa kita alami ya. Mungkin saudara prosedur seperti itu sebenarnya kita juga bisa mempelajari juga. Harusnya prosedurnya kan yang disampaikan juga di berbagai marketplace adalah komplainnya kalau COD ya prosedur seperti itu. Mungkin kita juga harus mengamati. Ya mungkin yang lagi viral saat ini, mungkin teman-teman paham ya, kurirnya diapain tuh? Dianiaya. Harapannya nggak seperti itu ya. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa harus bisa mengedukasi, paling tidak dari orang-orang di sekitar kita. Oh, bahwa ini seperti ini nggak boleh. Nanti bahkan kita bisa dituntut di jalur hukum. Kita benar ya, barang kita nggak sesuai, kita kembalikan. Mungkin
bisa kalau berhenti membeli kan enak ya, sudah kita berhenti. Tapi kalau kita melakukan komplain, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Selain kita belajar materi-materi seperti ini, oh berarti perilaku konsumen ada yang seperti ini. Kira-kira nanti pasti ada yang ekstrim. Nah ini makanya harapannya tadi sudah disampaikan di awal, capaian pembelajarannya mahasiswa bisa mengidentifikasi, oh kira-kira komplainnya seperti ini. Mungkin kalian nanti ketika punya usaha, terutama industri jasa, jadi untuk menjaga loyalitas yang kemarin sudah kita pelajari, kemudian juga kepuasan. Nah, setelah itu kita harus bagaimana ketika terjadi reaksi pelanggan ketika terjadi ketidakpuasan. Oh, hal-hal ini yang terjadi. Ini real terjadi ya di kehidupan kalian. Mungkin kita sendiri mengalami. Tadi ketika mungkin saya tanya, oh malu-malu, saya sebenarnya pernah komplain. Ya sama, saya diem saja. Mungkin saya tidak melakukan pembelian ulang. Nah itu yang sering sekali dilakukan. Sebenarnya banyak. Ada yang benar-benar berhenti. Ada yang mungkin dia jangan beli di situ, jangan beli di marketplace ini, karena kalau mungkin responnya lama. Ada nggak kira-kira yang salah satu marketplace responnya lama, keluhan pelanggan? Ada yang mengalami nggak? Responnya lama nih, baru direspon berapa jam gitu kan? Biasanya cepat atau lama? Cepat ya, cepat. Karena kenapa mereka cepat kira-kira? Reputasi ya. Jadi setelah kemarin kita harus memperhatikan kepuasan, sekali lagi kembalinya ke kepuasan. Ketika responnya cepat, di komplain ini juga harus diperhatikan. Seberapa lama mereka menangani komplain. Ya. Nanti kalian harus bisa mengamati, mengidentifikasi kira-kira kalau kasusnya yang tadi berhenti membeli, oh dia masuk perilaku konsumen yang bagaimana, yang mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. Kemudian jika mengambil tindakan, apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya. Ini nanti arahnya adalah setelah kita paham reaksi-reaksi dari para pelanggan, bagaimana kita mengelola komplain mereka itu. Kita identifikasi dulu, kita masukkan. Oh, ini yang kebanyakan nanti mereka komplainnya seperti apa. Harapannya sih ada komplain ya. Kalau diam saja, ini tidak diharapkan dari para pengusaha biasanya. Kalau diam kan kita tidak ada data, kenapa mereka nggak membeli lagi. Ya. Kalau komplain kan jelas, oh barang ini cacat, kemudian seperti itu. Ada yang mau didiskusikan kira-kira dari materi ini? Atau sudah jelas? Cukup jelas ya, harapannya ini bisa menjadi lebih jelas. Ini beberapa persentase dari ketidakpuasan konsumen. Ya. Selanjutnya, ini terkait dengan komplain konsumen di media massa. Ini paling sering mungkin kita lakukan. Entah itu terkait harga, bisa juga terkait orangnya, bisa juga terkait produknya, ataupun prosedurnya. Nah, ini beberapa komplain yang sering mungkin kita temui di media massa. Biasanya kalau di marketplace, di apanya ini? Ada komplain-komplain seperti ini. Di apa? Produknya ya. Biasanya banyak mengeluhkan, oh produknya, tadi misalkan dicontohkan salah satu teman kalian, barang nggak sesuai. Kondisi barang, kemudian bagaimana kualitasnya. Nah, terus kalau yang interaksi itu tadi contoh kebanyakan adalah marketplace ya. Mungkin ada lagi kalau kita langsung berinteraksi dengan penjualnya atau produsennya, berarti akan terkait dengan people-nya atau orangnya. Bagaimana pelayanan dari karyawan tersebut. Ya,
Ada yang pernah mengalami? Pelayannya seperti apa gitu? Silakan mungkin. Waktu itu saya sama ibu saya beli di toko plastik gitu. Ya. Pelayannya itu saya tanyai produk gitu Bu, tapi dia kayak ogah-ogahan jawab gitu, ogah-ogahan menunjukkan produknya. Nah, itu salah satu produk barang yang bisa juga kita di produk jasa ketika mungkin kita menggunakan layanan hampir sama seperti itu ya. Ogah-ogahan menunjukkan fasilitasmu apa saja. Itu kalau ini produk barang kan jelas. Barangnya apa saja ini nggak ditunjukkan. Jenisnya apa saja, ukurannya kan berapa ya kalau plastik itu biasanya. Mungkin juga bisa penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu. Ada lagi mungkin yang dari sisi sini? Ini sudah ya, harus imbang. Ada lagi? Mbak Norma? Ya, Bu, saya pernah beli baju di toko, terus saya menanyakan ukuran yang lain kepada karyawannya, tapi karyawannya itu kalau jawab kayak nggak niat tuh, males. Ternyata banyak ya keluhan terkait dengan ini ya, apa namanya, ketidakpedulian, ketidaksopanan. Nah, itu sekarang sebenarnya banyak sekali terjadi, tidak hanya di produk barang, produk jasa. Mungkin ketika kita pergi ke salah satu fasilitas publik atau pelayanan umum, sering ya, mungkin karena pelayanan publik tertentu pelayannya nggak ramah gitu ya. Kita berobat atau kita mengurus administrasi tertentu ternyata lama. Nah, tadi ketika saya tanya ini masih ingatnya loadingnya lama mungkin ya gitu. Oh, sebenarnya kita alami setiap saat kadang-kadang apa namanya, orang yang bertemu dengan kita kemarin sudah bahas terkait dengan yang berinteraksi secara langsung dengan kita. Ya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan harga. Ada yang mengalami keluhan harga kira-kira? Di industri jasa terutama, bagaimana? Oh, ternyata harganya gini, mungkin produknya SNK-nya kecil, nggak kelihatan. Produk apa? Kalian tiap hari menggunakan itu loh, dari bangun tidur itu kalian sudah pakai produk tersebut. Apa? Pakai data. Pakai data, harganya kadang-kadang kalau kalian memperhatikan ya mungkin hari ini beli sekian, nanti tiba-tiba naik. Nah, itu juga industri jasa juga loh ya. Tanpa disadari dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita sering menggunakan produk jasa dari bangun tidur sampai nanti mungkin kita nggak tidur atau tidur lagi. Semua fasilitas jasa itu kita gunakan ya. Paling banyak pasti tadi paketan internet. Kalau kalian nggak memperhatikan SNK-nya kan kecil. Itu coba diterapkan ketika kalian nanti punya usaha jasa, kalau dibegitukan bagaimana? Makanya perilaku-perilaku ini harus kita perhatikan. Ini kalau terjadi seperti itu, mereka akan melakukan komplain di media massa. Media massa sekarang itu kan mudah sekali diakses ya. Mungkin ada layanan komplain dan seterusnya, atau bahkan kita publish di media massa kita sendiri. Nah, yang biasanya akan sering kita lakukan. Kemudian juga tidak sesuai prosedur. Nah, ini bisa juga terjadi tidak sesuai SOP, harusnya urutannya daftar dulu. Mungkin tiba-tiba ada pelanggan yang bisa langsung dilayani. Nah, apa? Yang prosedur itu. Waktu itu saya periksa di dokter THT. Ya. Dan kebetulan dokter itu bekerja sama dengan apotek, salah satu apotek yang ada di kota ini. Dan di situ jelas tertulis pelayanan untuk pengambilan obat hanya setengah jam setiap pasien. Ya. Pada saat itu saya sudah 2 jam, kok belum dilayani. Saya komplain ke karyawan, Mbak, ini kok saya belum dilayani, padahal saya sudah 2 jam. Dan sesudah saya jauh saja sudah saya bilang seperti itu. Tapi apakah
karyawannya itu bilang dia untuk ditunggu dan bilangnya seperti ini sudah sesuai SOP loh Bu pelayanannya, mungkin Ibu obatnya disesuaikan dulu seperti itu. Nah, pada waktu itu saya komplain terus, akhirnya itu ditemukan resep yang diberikan ke saya itu terselip. Oh, resep terselip ya. Jadi kan tidak sesuai SOP. Tidak sesuai SOP. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya banyak sekali terjadi di dalam lingkungan kita ya, terutama mohon maaf mungkin pelayanan di medis ini masih sering terjadi. Kita harus peka hal seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bisa lakukan penelitian. Nah, fokusnya ke arah pelayanan, prosedur biasanya SOP-nya sering nggak sesuai waktunya, terlalu lama. Nah, harusnya 10 menit mungkin atau pelayanan tertentu. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa hal ini masuk di dalam komplain. Gitu. Jadi kebanyakan kan yang mungkin sering kita lakukan kalau kita lihat tadi di tabel adalah tidak melakukan apapun. Paling sering itu seperti itu. Harusnya kita bisa melakukan komplain tadi ya. Langsung kalau barang misalnya kita paling getol langsung minta ganti rugi ya atau dana dikembalikan. Harapan seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan perusahaan. Di awal kita harus mempelajari perilaku apa yang kira-kira dilakukan. Tadi kita sudah belajar seperti itu. Kemudian ini hal-hal ini yang akan pelanggan lakukan di media massa ya, baik terkait produk, terkait orangnya yang melayani, kemudian bisa juga terkait harga serta prosedur atau SOP-nya itu seperti apa. Prosedurnya harusnya sudah jelas ya, 5 menit atau 10 menit atau bahkan mungkin hanya 30 menit ternyata bisa berjam-jam. Bisa juga ketika kita mungkin menggunakan sarana transportasi. Kalau di sarana transportasi SOP-nya seperti apa? Mungkin yang pernah mengalami kalau terlambat harusnya bagaimana. Kalian pasti sering menggunakan sarana transportasi kan? Tapi sekarang banyak sekali sarana transportasi sudah tepat waktu. Ada yang bisa mencontohkan pengalaman pribadi mungkin? Sarana transportasi. Pernah menggunakan moda apa? Kemudian menjelaskan. Ada yang moda naik kereta? Keretanya bagaimana? Tepat waktu ataukah? Kalau kereta sudah tepat waktu ya sekarang. Kalau di industri penerbangan itu yang sering kalau kita ini delay dan seterusnya sudah ada informasi pemberitahuan. Pesawat mundur dan seterusnya. Kalau kereta sekarang sudah jarang sekali yang ini ya terlambat datangnya. Nah, itu yang ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Harapannya kalian sudah paham berarti yang kita diskusikan dengan contoh-contoh aplikasi sehari-hari. Mungkin setelah dari sesi ini nanti silakan diidentifikasi lagi. Bisa juga jadi tugas. Tugas mengidentifikasi. Oh, apa sih yang jadi perilaku komplain mungkin dari kalau nggak merasa ini mungkin diamati, kalau mengamati diri sendiri biasanya kan susah ya. Silakan diamati orang-orang di sekitarnya atau jangan temannya lah di keluarga itu misalkan melakukan terutama adalah industri jasa. Apa yang dilakukan? Silakan diidentifikasi. Nanti mungkin bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nanti ketika saya recall pembelajaran kemarin ketika komplain pelanggan, apa yang kalian temukan gitu. Setelah melakukan pengamatan. Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Apa sih yang biasanya sering mungkin kalau ditanya mendadak sebenarnya ingat ini saya sering lakukan tapi tiba-tiba ngeblank gitu, wah hilang kafe ya, kayak begitu atau sudah ngantuk sudah kelelahan. Ini juga yang biasa dilakukan tentang komplain konsumen di media massa ya, hampir sama dengan yang tadi, ada terkait proses, performance-nya, dan promosinya. Jadi untuk hari ini
pembahasan kita tentang perilaku konsumen sampai subbagian bagaimana apa yang dilakukan konsumen ketika merasa tidak puas. Ya, nanti minggu depan tadi yang saya kasih tugas, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Harapan saya, ya mungkin kalau biar nggak lupa dicatat, perilakunya seperti ini. Nanti kita diskusikan. Tugasnya secara individu ya, supaya lebih mudah mengidentifikasinya. Untuk hari ini nanti harapan saya setelah dari sini belajar lagi, dipahami. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bagaimana apa yang dilakukan, contoh-contoh mungkin yang dituliskan di media massa. Mungkin sambil kalian cari bahan, kira-kira apa sih yang biasanya dikomplainkan di media massa? Ya, itu di ini. Untuk hari ini mungkin cukup sekian pertemuan kita. Harapan kita semuanya tetap sehat. Semangat ya, semangat semuanya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.